Oke, sudah meluap dan langsung tutup pakai piston. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya dapat kasus ini baru beberapa hari ganti mas rem dan ternyata tetap blong remnya. Nah, permasalahannya setelah saya tadi berusaha membuka ini ternyata tidak bisa. Ini nepal untuk setelan oli rem dan angin. Ini nepalnya. Nah, tidak bisa. Kalau dipaksa bisa, tapi patah. Kemudian saya bongkar seperti ini. Nah, permasalahannya timbul yang lain. Di sini katanya kalau dari historinya ini setelah ganti master rem kok tetap saja tidak ngerem alias blong. Di sini permainannya. Ini bracket dengan pelababinya sudah kotor. Biasanya ini kotor nih. Tuh, keras sekali ini. Nah, yang jelas ini harus keluar dulu bracketnya. Ini motor Yamaha ME King 150. Nah, menyebabkan rem tidak berfungsi sempurna bisa karena ini kotor. Kedua, ini karet boot yang sudah melar. Ini ganti juga. Ini sama dengan karet bootnya punyanya Supra. Nah, kemudian saya keluarkan ini pistonnya. Nanti setel oli remnya tanpa buka nepal. Ini dan ini dibersihkan dulu semuanya. Setelah dibersihkan, ini dalamannya sudah bersih. Supaya selangnya bersih, nah isi air dari sini, dari bak oli rem atau penampungan oli remnya, biarkan saja keluar dari bawah, dari pala babinya. Apa-apa ini sampai penuh. Biarkan turun. Jadi saya tidak menggunakan langsung oli. Maksudnya tidak menggunakan oli langsung. Ini pakai air dulu. Apakah lancar atau tidak? Nah, turun sendiri dia. Saya tidak apa-apa. Tidak ngapa-ngapain. Sampai bersih. Di dalam selangnya biarkan saja. Kalau master remnya bagus pasti dia turun sendiri. Termasuk oli remnya nanti. Kenapa saya lakukan seperti ini? Karena yang punya motornya takut kalau dipaksa ini nepalnya patah. Nah, ini nepal ini. Sudah turun airnya semua, dan pasti di penampungannya sudah kosong. Kemudian isi lagi airnya sampai penuh. Nah, sekarang baru kita isi oli. Setelah airnya habis di sini, di penampungan ini, biarkan turun sendiri ke sini. Nanti dia turun sendiri airnya. Kira-kira hampir habis air di penampungan yang ini, baru isi oli.
Dan harus siap-siap oli remnya menyusul. Kalau itu mau habis baru isi oli rem. Kemudian susul oli sekarang sampai penuh. Nah, pasti ke sini langsung nyedot. Olinya bakal cepet turunnya. Nanti kalau sudah warnanya merah, baru posisi ini dibalik kepala babinya. Oke, sudah merah dan di atas jangan sampai kehabisan olinya, tambah lagi. Sekarang oli yang keluar dari atas, bukan air lagi. Oke, sudah meluap dan langsung tutup pakai piston. Oke, tekan terus. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam, ini di atasnya ditutup dulu biar tidak nyembur kemana-mana oli remnya. Tangnya sampai ke sini karena bakal cacat nih kalau terlalu dalam. Di ujungnya saja seperti ini. Nah, apakah hasilnya sesuai harapan? Kemudian untuk karet bootnya ganti baru. Ini pakai model punyanya Supra. Sambil nunggu bracket dibersihkan. Ini. Jangan lupa bagian dalam dibersihkan juga. Kalau ada stemplet bekas yang lama sampai bersih. Untuk karet boot yang ini dia di sini seperti awalnya, dan untuk ini juga sama. Caranya dilipat seperti ini supaya masuk. Sudah. Lalu kemudian diberi stemplet, jangan terlalu banyak. Kemudian pasang bracket, dan ini harus seperti ini. Jadi saat didorong dia balik lagi. Nah, kalau tidak seperti ini biasanya mengakibatkannya nanti kamas rem bakal tebal sebelah. Nah, seperti ini. Oke, tinggal pasang sekarang. Saya pasang dulu. Sudah dipasang, jangan lupa plat dipasang juga.
Kemudian pasang kapas remnya, tarik dulu ke sini. Plat yang ada di sini fungsinya untuk menahan ini supaya tidak berisik. Setelah masuk, dorong. Lanjut sekarang pompa. Sudah beres semuanya. Dan ini sudah berhasil. Nah, pertanyaannya, ini handle remnya terlalu ke bawah nih. Ini yang pakai yang after, jadinya harusnya sejajar segini. Ini pakai yang after, jadinya seperti ini di bawah. Jadi tidak sejajar dengan step jauh. Makanya agak-agak sulit untuk melakukan pengereman. Kalau remnya sudah oke, mantap. Oke, itu saja tutorialnya. Semoga bermanfaat, dan ini oli remnya sesuaikan yang ada di cadangannya.